Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelompok kami memperhatikan perubahan sosial menjadi dikenakan remaja. Perkenalkan, nama saya Nusra Gabe, absen 4. Perkenalkan, nama saya Edgar Belim Purba, absen 12. Perkenalkan, nama saya Penindra Claudia Taupan, absen 15. Saya Muhammad Rodar Sidik, absen 22. Saya Najla Salwa Putri Miftana, absen 27. Saya Rizky Rahman Novianto, absen 34. Yang pertama ada pengertian kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Kenakalan remaja merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang pada akhirnya menyebabkan perilaku menyimpang. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama itu ada faktor dari internal. Yang pertama ada krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama itu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam hidupnya. Yang kedua, tercapainya identitas peran kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integritas kedua. Lalu yang kedua itu ada kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang selanjutnya ada dari pihak eksternal, yaitu contohnya keluarga dan perceraian orang tua. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah dari keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua, ada teman sebaya yang kurang baik. Pengaruh teman sebaya dalam perkembangan dan pembentukan identitas dirinya tidak bisa dianggap tidak penting karena dengan teman sebayalah biasanya remaja banyak menghabiskan waktunya untuk saling bertukar informasi tentang dunia luar. Hal ini akan berpengaruh pada pemikiran remaja dalam mengembangkan siapa dirinya dan apa yang harus dilakukan menjadi seseorang. Faktor pendukungnya yang pertama terbiasa dimanja. Perilaku orang tua yang tidak tepat terhadap anak bisa menjadi pemicu kenakalan pada anak remaja. Hal ini terkadang tak disadari kebanyakan orang tua, salah satunya yaitu anak yang terbiasa dimanjakan dari kecil. Anak-anak yang terbiasa dimanja dan dipenuhi segala keinginannya sampai ia remaja merasa wajib dipenuhi keinginannya. Kebiasaan inilah yang membuat remaja bertindak semaunya, sehingga ia bisa melakukan apapun termasuk berbagai kenakalan. Yang kedua, keluarga tidak harmonis. Menurut banyak psikolog, ketidakharmonisan dalam keluarga menjadi faktor utama penyebab kenakalan pada anak. Yang ketiga, kurangnya kasih sayang. Penyebab kenakalan remaja lainnya yang sering terjadi adalah kurangnya kasih sayang terhadap kedua orang tua. Hal ini dapat menjadi pemicu remaja bertindak hal-hal yang tidak baik di lingkungannya. Yang keempat, pendidikan yang terlalu keras. Sebagian orang tua memberikan pendidikan yang keras pada anak dengan harapan anak mereka tumbuh seperti yang diharapkan. Padahal pendidikan yang terlalu keras malah akan membuat anak merasa tertekan, sehingga memicu sikap memberontak pada orang tua dan lingkungannya. Yang kelima, komunikasi yang buruk. Ketika komunikasi antara orang tua dengan anak terhambat, bisa menjadi penyebab kenakalan-kenakalan yang terjadi pada remaja. Kondisi inilah yang menyebabkan ketidakterbukaan remaja pada orang tua mengenai masalah-masalah yang sering terjadi. Yang keenam, lingkungan pergaulan. Tak hanya keluarga, lingkungan pergaulan pun bisa menjadi penyebab mengapa remaja dapat berperilaku nakal. Teman-teman yang ada di dalam lingkup permainannya pun bisa menjadi pemicu
kenakalan pada anak remaja Anda. Yang ketujuh, faktor religi. Setiap orang tua wajib membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama. Hal ini karena pendidikan agama berupa pendidikan dasar yang banyak mengajarkan etika serta moral-moral kehidupan. Yang ke-8, ada lingkungan tempat tinggal. Kondisi dari lingkungan sekitar tempat tinggal juga bisa menjadi penyebab kenakalan pada anak-anak remaja. Misalnya, ketika ruang lingkup tempat tinggal Anda berada di wilayah yang agamis, maka tentu saja anak remaja Anda akan mengikuti kegiatan-kegiatan religi yang dilaksanakan di tempat tinggal Anda. Yang ke-9, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang kekurangan dapat membuat anak remaja bertindak nakal dan melakukan tindak kriminal seperti pencurian. Yang ke-10, faktor teknologi informasi. Tak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi informasi bagai dua mata pisau. Di satu sisi kemajuan bidang teknologi informasi, khususnya sosial media sangat bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan manusia. Di sisi lain, jika tak disingkapi dengan bijak, justru akan menghancurkan kehidupan. Kedua, ada faktor penghambatnya. Faktor penghambat itu lawan dari faktor pendukungnya. Yang pertama, terbiasa disiplin. Yang kedua, memiliki keluarga yang harmonis. Yang ketiga, ada kasih sayang di keluarga. Yang empat, pola asuh otoritatif. Yang kelima, komunikasi yang baik dengan orang tua. Yang keenam, lingkungan sekitar yang membawa pengaruh positif. Yang tujuh, dekat sama Tuhan. Selanjutnya ada dampak bagi masyarakat. Yang pertama yaitu merusak ketentraman masyarakat, yang dimana misalnya saja anak-anak yang selalu meresahkan di tempat umum dengan memalak, mencuri, atau bahkan melakukan perampokan. Sehingga masyarakat pun sangat terganggu dengan kelakuan anak-anak remaja tersebut. Yang kedua, merusak bangunan milik umum, yaitu remaja yang tidak bertanggung jawab ini umumnya akan melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti merusak bangunan milik umum, mencoret-coret fasilitas, dan lain sebagainya. Lalu, dapat mengganggu ketertiban. Misalnya, melakukan kegiatan premanisme di jalanan atau di sekitar masyarakat, seperti tawuran, dan lain-lain, yang tentunya hal tersebut meresahkan dan sangat mengganggu ketertiban umum. Nah, selanjutnya ada kriminalitas. Dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut, tentunya bukan hal yang tidak mungkin, malah akan melakukan hal-hal yang dilarang seperti sesuatu yang sudah mengarah kepada sesuatu yang bersifat kriminal. Nah. Selanjutnya adalah upaya pencegahan. Yang pertama, orang tua harus memberi contoh yang baik kepada anak. Jadi beberapa anak biasanya suka mencontoh perilaku orang tuanya. Jika orang tuanya baik, anak pun juga akan bersikap baik. Yang kedua, pilihlah teman yang baik. Seorang anak cenderung mengikuti perilaku temannya. Jadi pilihlah teman yang baik dan dapat menghindarkan kita dari kenakalan remaja. Yang ketiga, orang tua harus selalu mengawasi anak. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu mencoba hal baru. Jadi orang tua harus selalu mengawasi perilaku anak dan cegah anak melakukan hal-hal yang negatif. Yang keempat, jangan salah memilih pergaulan. Lingkungan dan pergaulan sangat berpengaruh pada psikologis anak, sehingga anak harus pintar memilih pergaulan dan jangan sampai terjebak di pergaulan yang salah. Yang terakhir, hati-hati dalam menggunakan internet. Internet merupakan pusat informasi dan ilmu pengetahuan. Namun, tidak semua konten di dalam internet itu positif. Ada juga sisi negatif yang dapat menjerumuskan anak ke kenakalan remaja. Jadi, gunakanlah internet seperlunya dan hanya untuk hal-hal yang positif. Contoh kenakalan remaja. Yang pertama, contoh kenakalan remaja yang saya pilih adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkotika
digunakan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual bagi orang yang menggunakannya. Faktor penyebab menggunakan narkoba. Yang pertama, memuaskan rasa ingin tahu coba-coba. Yang kedua, mengikuti teman-temannya. Yang ketiga, mengikuti tren dan ingin mengikuti tren. Yang keempat, solidaritas antar teman. Ya, penyalahgunaan narkoba ini termasuk ke perubahan sosial yang bentuk perubahan sosial yang merupakan perubahan kecil karena terjadi dalam masyarakat tapi tak memiliki dampak yang besar dan luas terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan kecil ini juga cenderung tidak melibatkan lembaga kemasyarakatan. Oleh sebab itu pengaruhnya tidak signifikan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.